Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini melalui Zoom ini, melalui aplikasi ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan dengan singkat, kita akan melihat seseorang yang sangat luar biasa sekali. Seseorang ini sangat terkenal di langit, ahli sama, para malaikat mengenalnya, para nabi pun semua mengenal. Karena kalau dilihat dalam sejarah, semua para nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bertempat di langit. Ini terbukti saat Rasulullah Isra Mi'raj. Di langit pertama jumpa dengan nabi siapa, di langit kedua jumpa dengan siapa, di langit ketiga jumpa dengan siapa, sampai langit keempat, kelima, keenam, ketujuh jumpa dengan para nabi. Maka seorang yang akan kita bahas ini, orang yang sangat terkenal di langit, ahli sama. Ahli sama itu penduduk langit. Kalau penduduk langit ini, para ulama mengatakan penduduk langit itu adalah para malaikat. Penduduk langit itu adalah para nabi. Itulah penduduk langit. Masya Allah. Iya. Di bumi banyak orang yang tidak mengenalnya kalau Rasulullah tidak mengenalkannya. Dan terkadang yang ada di dunia ini banyak orang yang punya buku dengan ditulis biografinya. Lahir tanggal berapa, di mana lahirnya, terus sekolahnya di mana, prestasinya apa saja, sehingga orang mengenalnya, bukunya banyak. Bahkan orang sangat mengenal kapan dia lahir, di mana sekolahnya, dia tahu. Terkenal di bumi, bahkan biografinya dicetak dalam buku segala macamnya. Tapi punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, di langit tidak ada yang kenal. Iya, di langit nggak ada yang kenal. Ini yang sangat mengerikan dan ini yang sangat mengkhawatirkan. Orang yang akan kita bahas adalah tabi'in. Tabi'in ini adalah seseorang muslim yang berjumpa bersama dengan para sahabat dan dia wafat dalam keadaan seorang mukminnya. Itulah tabi'in. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui, kan kita dengar, oh ada sahabat. Setelah sahabat itu tabi'in. Setelah tabi'in ya tabi'in. Syaratnya sahabat, untuk sekedar untuk mengetahui syaratnya sahabat. Mungkin teman-teman selalu mengatakan, oh ini ada sahabat fulan, oh ini sahabat fulan, sahabat. Misalnya ini Abu Bakar As-Siddiq sahabat, Umar bin Khattab sahabat, Utsman bin Affan sahabat, Ali bin Abi Thalib sahabat. Dan sahabat Rasulullah itu banyak, maka dikategorikan ini sahabat. Pertanyaannya, sahabat itu apa? Untuk cepat saya sampaikan, sahabat ini 4 syaratnya. Dikatakan sebagai sahabat, 1, hidup di zaman Rasul. 2, sebagai mukmin dan wafat dalam keimanan. 3, berjumpa dengan Rasul. Berjumpa dengan Rasul. Dan yang keempatnya itu wafat sebagai mukmin, sebagai muslimin, menjaga keimanannya. Jadi kalau ditanya dengan mengatakan sahabat itu apa? Sahabat ini yang pertama, hidup di zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul, dan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dan wafat dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Satu saja tidak terlaksana, tidak dikategorikan sahabat. Hidup di zaman Rasul, tapi tidak beriman pada Rasulullah. Jumpa dengan Rasul, tidak dikatakan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab jumpa dengan Rasul. Hidup di zaman Rasul, tapi tidak dikategorikan sahabat. Hidup di zaman Rasul, dia beriman sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak berjumpa dengan Rasul, tidak dikategorikan sahabat. Hidup di zaman Rasul, beriman pada Allah dan Rasulnya, wafat dalam keadaan iman dan Islam, tapi tidak jumpa dengan Rasulullah, punten, itu tidak dikategorikan sahabat. Kenapa? Karena tidak jumpa dengan Rasulullah. Nah itulah yang disebut dengan kata-katanya, ucapannya, kalaulah dikatakan sahabat ini harus ada 4 syaratnya. 1, tidak terlaksana, berarti tidak dikategorikan sahabat. Nah, sekarang tabi'in.
tabi'in itu adalah, punten, hidup beliau ini jumpa dengan sahabat. Dan orang ini beriman pada Allah, iya, dan wafat dalam keadaan imannya, dan jumpa dengan satu orang saja sahabat, iya, satu orang saja berjumpa dengan sahabat, maka dikatakan tabi'in. Itulah yang disebut dengan tabi'in. Yang akan kita bahas ini adalah Uwais Al-Qarni. Iya, sesuai dengan tema yang akan kita lihat, sosok Uwais Al-Qarni ini luar biasa, dahsyat. Bahkan teman-teman nanti akan buka hadisnya dan betapa dahsyatnya sosok yang namanya Uwais Al-Qarni. Bagaimana? Simpan baik-baik kalimat ini. Kalaulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan satu kabar tentang subhanallah Muhammad Al-Fatih yang menguasai saat itu di Turki ataupun kerajaan yang namanya Konstantinia, iya, Rasul tidak menyebutkan namanya. Rasul tidak menyebutkan namanya. Muhammad Al-Fatih tidak menyebutkan. Hanya Rasulullah mengatakan ucapannya, la tuttahannal Konstantinia, ya, fala ni'mal amir amiruha. Kata Rasulullah, wala ni'mal jais, yang paling indah Rasulullah mengatakan, wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Rasulullah mengatakan gini, akan diraih kemenangan di Konstantinopel, iya, yang mana sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mendapatkan kemenangan itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang berada dalam pasukannya. Apakah disebutkan siapa pimpinannya? Apakah disebutkan pasukannya itu dipimpin oleh siapa? Tidak. Rasulullah tidak menyebutkannya. Tapi untuk Uwais Al-Qarni, Rasulullah menyebutkan namanya. Dan bukan hanya sekedar menyebutkan namanya, tabiatnya, kebiasaannya, akhlaknya, fisiknya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah ketika menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Iya. Dahsyatnya. Kita mulai daripada hadisnya tentang Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar saat itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sana sedang berkumpul. Ini tentang hadisnya dulu lalu kita jabarkan. Rasulullah sedang berkumpul, di situ ada Abu Hurairah dan di situ ada Umar ibn Khattab dan di sana juga ada Ali bin Abi Thalib. Jadi di situ bertiga. Lihat, saya terjemahkan satu-satu hadisnya. Yang saya pilih hadis yang paling panjangnya mengenai tentang masalah ini. Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, ya, inna min ibadillahi man yuhibbuhullahu tabaraka wa ta'ala fahuwa ghalin 'ala Allah. Kata-katanya, hai Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendengar. Karena bersama Abu Hurairah bertiga. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang sangat mencintai Allah. Dan Allah pun sangat mencintainya. Dan hamba-hamba itu sangat mahal di sisi Allah. Sangat mahal di sisi Allah. Maksudnya apa? Sangat mulia di sisi Allah. Iya. Lalu bertanya Abu Hurairah mengatakan, qala man huwa ya Rasulullah? Iya. Yang seperti itu siapa ya Rasulullah? Yang sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintainya. Lalu Rasulullah mengatakan al-asfiya wal akhfiya. Lihat, mereka ini subhanallah hatinya selalu bersih, pikirannya selalu bersih, wal akhfiya, dan ibadah yang dilakukannya selalu dalam keadaan tidak dipamer-pamer. Ibadahnya itu dalam keadaan nikmat menyendiri. Hati bersih, tidak pernah menanamkan kebencian. Hati bersih, tidak ada namanya hasad. Dan saat beribadah, dia dalam keadaan menikmati kesendiriannya. Al-akhfiya. Lalu kata, dan punten, di antara mereka yang mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintainya. Asfiya, akhfiya. Ini lebih jelas lagi. Mughabbaratun wujuhahum. Artinya apa? Orang ini subhanallah sangat sederhana. Sangat sederhana. Sampai saking sangat sederhananya. Dan punten. Beliau ini, dia ini adalah wajahnya pun. Wajahnya pun penuh dengan yang namanya, karena hidupnya sangat sederhana di padang pasir. Wajahnya pun banyak sekali debu-debu yang menempel. Ya, debu padang pasir. Anginnya itu kan datang. Akhirnya menempel. Ya, dibersihkan lagi. Tapi mughabbaratun wujuh. Artinya apa? Banyak debu-debu ataupun debu padang pasir yang ada di tubuhnya, di wajahnya. Lalu mengatakan kalimatnya khamsatu butunin, dan banyak menahan lapar. Punten, tidak dzukurs, tidak besar, tidak gemuk begitu ya. Tapi apa?
langsing gitu ya, ataupun ramping, lalu mengatakan kalimatnya dengan kata-kata yang sangat indah, majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Tidak banyak orang mengenal di dunianya, bahkan orang itu sama sekali tidak kenal di dunia, tapi di langit sangat terkenal. Lihat, saking orang ini tidak terkenal, idza aradu ayyaktubu fala yuzawwiju. Apabila orang ini mencintai, menyukai seorang wanita, maka dia mencoba untuk menkhitbahnya, maka walinya tidak akan pernah menikahkan anaknya dengan laki-laki itu. Saking siapa dia? Saking siapa dia? Iya, sudah mah keadaannya miskin, sudah mah dalam keadaan dia tuh fakir, iya. Itu secara fisik, secara duniawi. Saking tidak terkenalnya di dunia ini, apabila dia ini melamar seseorang, maka punten, orang tua daripada wanita ini tidak akan pernah mau menikahkannya. Idza maradu walam yu'adu, dan apabila orang ini sakit, tidak akan pernah ada yang menengoknya. Ya, bisa dibayangkan. Ya, Rasul mengatakan apabila dia ini melamar seseorang, nggak ada yang mau menikahkan. Apabila dia sakit, nggak ada yang mau nengok. Subhanallah. Wa idza hadaru wa lam ya'rifu. Apabila ada satu perkumpulan, lalu orang ini datang berkumpul di tempat orang berkumpulan, nggak ada yang nyadar kalau dia datang. Ya, cuek aja, siapa dia, yang nggak usah peduli kalau dia datang. Nggak ada yang nyadar dia datang, nggak diperhatikan. Wa idza ghabu wa lam yubtaqadu. Kalau nggak hadir dalam perkumpulan, nggak ada satu orang pun yang merasa kehilangan dia. Bisa dibayangkan ya? Rasulullah mengatakan, wa idza matu lam yashhadun nas. Artinya, kalaupun dia itu wafat, nggak bakalan banyak orang yang mengantar jenazahnya. Subhanallah. Ini sosok yang sangat luar biasa. Rasul menyampaikan, ini ada orang yang sangat mencintai Allah, Allah pun sangat mencintainya, tapi kehidupannya sangat sederhana sekali. Bahkan saking sederhananya, hidupnya itu berada dalam kesendirian menikmati ibadah, sampai dia mengerjakan pekerjaannya, yakni sibuk dengan menggembalanya. Akhirnya apa? Di padang pasir banyak yang namanya debu di wajahnya. Sampai orang ini, kalaulah seandainya tahu di dunia, orang tidak akan pernah memperhatikannya. Tapi di langit sangat terkenal. Saking orang ini tidak digubris di dunia, apabila melamar seorang wanita, maka walinya tidak akan pernah mau menikahkannya. Apabila dia ini punten sakit, maka nggak bakalan ada yang menengoknya. Apabila dia hadir dalam perkumpulan, maka nggak bakalan ada orang yang nyadar atas kehadirannya. Apabila dia tidak hadir dalam perkumpulan, orang tidak akan pernah merasa kehilangan. Dan apabila dia mati pun, tidak banyak orang yang akan mengantarkan jenazahnya. Subhanallah. Tapi Rasulullah, walakinnahu, tapi orang itu indallahi ghalin, tapi orang itu di sisi Allah sangat terhormat dan mulia sekali. Masya Allah. Ma'rufun fis sama, ma'rufun li ahli sama, sangat terkenal namanya sampai menjadi bahan pembicaraan ahli sama. Ahli sama, saya ulangi lagi. Siapa ahli sama itu? Para malaikat. Siapa ahli sama itu? Para nabi. Subhanallah, iya. Lalu Abu Hurairah mengatakan kalimatnya, ya Rasulullah, dullani ila wahidin minhum ya Rasulullah. Kalau memang di dunia itu banyak yang seperti itu, tunjukkan kepadaku salah satunya siapa ya Rasulullah. Siapa salah satunya? Salah satunya siapa ya Rasulullah? Gitu kan? Salah satunya siapa ya Rasulullah? Punten. Kalau tadi Muhammad Al-Fatih, oleh Rasulullah tidak disebutkan namanya, hanya sifatnya. Tapi begitu ditanya oleh Abu Hurairah, dullani ila wahidin minhum ya Rasulullah, tunjukkan orang yang seperti itu siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah, Rasul menjawab, dzalika Uwaisul Qarni. Dia itu adalah Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Dzalik, dia itu adalah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Begitu Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni, maka Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, juga Abu Hurairah bertatap-tatapan wajahnya. Seakan-akan Umar bin Khattab bertanya, Ali, kamu tahu Uwais Al-Qarni? Ya. Ali mengatakan, saya tidak tahu, kamu tahu? Yang bertiga itu bertatap-tatapan. Ada yang di Madinah namanya Uwais Al-Qarni? Ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni? Ada kenalan kita Uwais Al-Qarni? Ada tetangga kita Uwais Al-Qarni? Itu pertanyaannya. Ada kenal? Lalu mengatakan, tidak kenal. Punten. Hum yatasa'aluna amman, atau an man Uwais Al-Qarni. Iya,
Mereka bertanya-tanya, siapa tuh Uwais Al-Qarni? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Subhanallah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya, dengan mengatakan yang kami tahu tidak ada di antara Madinah ini sahabat kami yang namanya Uwais Al-Qarni. Siapa itu ya Rasulullah? Di mana itu ya Rasulullah? Subhanallah. Ketika ditanya ya Rasulullah di mana dan siapa itu ya Rasulullah? Punten, ka'annahu yarah. Rasulullah melihat ke atas seperti ini, seakan-akan Jibril memperlihatkan gambar Uwais Al-Qarni. Live. Iya, kalau zaman sekarang live, iya. Sedang apa Uwais Al-Qarni saat itu diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam pada Rasulullah. Inilah Uwais Al-Qarni. Punten, sahabat-sahabat yang berbahagia, iya. Uwais Al-Qarni diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam di depan Rasulullah. Jadi mata Rasulullah terfokus kepada wajah Uwais Al-Qarni yang diturunkan dan digambarkan oleh malaikat Jibril. Itu perkataan para alim ulama dengan kata-kata subhanallah innahu. Jadi Rasulullah melihat Uwais Al-Qarni dalam gambarannya karena Jibril memperlihatkannya innahu mu'tadil qamah. Iya, Uwais Al-Qarni tidak tinggi tapi juga tidak rendah, tapi cukuplah tubuhnya. Kata Rasulullah, langsung dibayangkan gimana sosok Uwais Al-Qarni di zaman itu diperlihatkan oleh Jibril di depan Rasulullah SAW. Iya, lalu mengatakan mu'tadil qamah. Iya, marfu'ur ras, tegak tubuhnya. Marfu'ur ras, jadi tidak pernah tegak tubuhnya, tegak wajahnya. Iya, lalu mengatakan syadidus sumrah. Artinya apa? Wajahnya kalau kedekatannya punten lebih dekat kepada kulit hitam. Iya, dengan mengatakan sadidus sumrah. Iya, lalu mengatakan ara wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Saya melihat dia sedang sholat, menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Digambarkannya sedang sholat. Ya, yatlul Quran yabki khashian, dan dia saat ini sedang membaca Quran dalam keadaan nangis karena kekhusyuannya. Subhanallah. Yatlul Quran yabki khashian, sekarang sedang membaca Quran dan sedang menangis karena kekhusyuannya. Subhanallah. Alaihi ridaun min suf, dan dia menggunakan rida itu semacam sorban dibilangnya, dan dia menggunakan sorban dari wol yang sudah Bali itu yang sudah kalau bahasanya Bali itu apa? Sudah lusuh. Iya. Jadi sorban yang dipakainya sudah lusuh. Kenapa? Kalau di padang pasir, sorban itu sangat penting sekali. Begitu ada yang namanya angin dengan padang pasirnya, maka ditutupkan wajahnya untuk tidak kena mata. Makanya harus bawa sorban itu. Makanya kalau teman-teman ahli sorga yang hadir di majelis ini melalui Zoom ini, kenapa orang Arab pakai kutroh begitu kan? Pakai kutroh begitu. Kenapa? Karena mereka itu kalau ada angin tinggal ditutupkan begini. Jadi terhalang yang namanya angin padang pasir itu tidak menyentuh mata. Iya. Jadi sampai hari ini menggunakan kutroh, salah satu gunanya kutroh yang ada diantaranya seperti itu. Lihat dengan mengatakan kalimat alaihi ridaun min sufin, tapi dia juga memiliki rida. Rida itu sorban dari wol ataupun dari kain yang sudah sangat lusuh sekali. Subhanallah, ya. Lalu lihat tahta katifi al-aisar fihi bayadin min atharil marad, dan saya lihat di bawah katif itu pundak, di bawah pundaknya di sebelah kiri ada punten bekas putih. Yang mana bekas putih ini bekas sakit yang dideritanya zaman dulu. Mungkin sakit kulit ataupun sakit apa, sehingga masih tersisa putih di bagian bahu kirinya. Bayangkan betapa jelasnya Rasulullah melihat Uwais Al-Qarni. Betapa jelasnya Rasulullah sampai mengatakan atharul marad lam yabqa minhu. Saya melihat ada bekas putih sebesar kira-kira dinar ataupun mungkin uang logam yang ada di sebelah kirinya. Subhanallah, iya, dengan mengatakan kalimatnya. Dan ingat sekali lagi saya sampaikan, kata Rasulullah, majhulun baina ahlil ardi. Saya tegaskan, dia sangat tidak terkenal. Bahkan orang yang hidup di bumi ini banyak yang tidak mengenalnya. Ma'rufun inda ahli sama, dan sangat terkenal di langit. Rasulullah menegaskan lagi. Lalu selanjutnya Rasulullah mengatakan, lahu ummun huwa barun biha. Ini dikasih garis bawah lagi nih. Huwa ummun lahu barun biha, atau lahu ummun huwa barun biha. Dia punya ibu yang mana Uwais Al-Qarni sangat menghormati ibunya. Sangat birrul walidain. Iya, dia punya ibu
Dan dia memiliki ibu yang sekarang masih ada. Dan dia sangat khidmat kepada ibunya. Sangat mencintai ibunya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Kalaulah dia meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Subhanallah. Kalaulah orang ini, Uwais Al-Qarni ini meminta pada Allah, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabud doa. Subhanallah, Lalu punten-punten kata-kata yang sangat indah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab? Tiba-tiba setelah menyampaikan itu, Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, ya Ali." Lihat, "Hei Umar, hei Ali, jika engkau bisa berjumpa dengannya, jumpailah." Subhanallah. Dan minta doa kepadanya agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Sahabat Rasul, Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Siapa itu Umar bin Khattab? Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Diperintahkan untuk minta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarni yang namanya tabi'in. Masya Allah. Maka kata-kata yang sangat luar biasa. Kagum. Kagum. Bahkan punten, setelah itu Rasul tidak berhenti. Setelah memerintahkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk meminta doa kepadanya jika berjumpa, Rasul melanjutkan lagi tentang Uwais Al-Qarni. Dan kata Rasulullah ini Uwais Al-Qarni hadisnya luar biasa. Rasul katakan, "Yu'ta bil mu'minina yaumal qiyamah fayuqalu lahum udkhulul jannah." Ingat kata Rasulullah, kelak di akhirat, begitu orang-orang yang beriman, yang soleh, Rasulullah ini menyampaikan, begitu orang-orang yang mukminin, yang solihin, Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, "Masuklah kalian semua ke dalam sorga, silakan masuk ke dalam sorga." Fayati Uwais faqala al-maliku qif anta. Tapi begitu Uwais Al-Qarni akan masuk sorga, Allah katakan, punten, malaikat juga mengatakannya, "Qif anta, berhenti kau." Masya Allah, berhenti. Uwais jangan dulu masuk. Uwais jangan dulu masuk. Uwais jangan dulu masuk. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan kalimatnya, "Kenapa saya tidak masuk duluan ke sorga? Kenapa saya tidak boleh masuk sorga?" Allah katakan, "Isfa' ma syi'ta minal mu'minin." Sebelum kamu masuk, berikanlah syafaat kepada mukminin, mukminat yang pantas engkau berikan syafaat, orang-orang mukminin yang saleh. Masya Allah. Uwais Al-Qarni mau masuk surga, kata Allah, "Berhenti, jangan dulu masuk." Kenapa? Kamu punya kesempatan untuk memberikan syafaat kepada mukminin, mukminah. Lalu, berapa jumlahnya? Ya Allah, untuk saya berikan syafaatku ini? Allah jawab dengan mengatakan, "Fasfa' bimithli," ada di Mudhar, Masya Allah, wa Rabi'ah. Di Mekah itu, atau di Jazirah Arab, yang paling banyak, ulangi lagi, di Jazirah Arab itu yang paling banyak kabilah Mudhar dan Rabi'ah. Kira-kira jumlah itu 200.000. Jadi kalau dikatakan, punten, antara Mudhar dan Rabi'ah, itu kalau dikumpulkan kabilah ini, semuanya 200.000. Jadi Allah memberikan kepada Uwais Al-Qarni bisa memberikan syafaat sebanyak 200.000 orang. Allahu Akbar. Sebanyak jumlah kabilah apa? Mudhar dan Rabi'ah. Dahsyat sekali. Orang yang mati syahid saja, orang mati syahid, punten, memberikan syafaat 70 orang daripada keluarganya. Uwais Al-Qarni, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau radhiyallahu anhu untuk bisa memberikan syafaat kepada mukminin mukminat yang dikiranya pantas mendapatkan syafaat. Maka Uwais Al-Qarni memberikan syafaat kepada mukminin mukminat sejumlah orang Mudhar dan Rabi'ah. Kira-kira jumlahnya 200.000 orang. Bagaimana coba dahsyatnya keindahan Uwais Al-Qarni ini. Allahu Akbar. Maka Uwais Al-Qarni berhenti lama sekali. Orang lain masuk surga, Uwais Al-Qarni lama dengan mengatakan hadisnya, kalimatnya, kalimat yang diucapkannya. Punten, kalimat yang diucapkannya apa? Dengan ucapan fawaqafa tawilan, fayaqifu tawilan. Uwais Al-Qarni berhenti cukup lama. Kenapa? Memilih 200.000 orang siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya. Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Sekali lagi. Lalu Rasulullah memandang Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Apa kata-katanya? Ulangi lagi perkataan. In antuma laqitum Uwais Al-Qarni.
Ingat, apabila engkau berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, fas'aluhu, maka engkau minta kepada Uwais Al-Qarni ayyad'uakum wa ayyastaghfiralakum. Minta kepada Uwais Al-Qarni agar Uwais Al-Qarni mendoakanmu, dan mintakan kepada dia, Uwais Al-Qarni, agar Allah mengampuni dosa kalian. Masya Allah, ini adalah hadis yang berkaitan tentang Uwais Al-Qarni. Bayangkan tadi, saya tidak perlu mengulangi lagi ucapan ini yang digambarkan hadis tadi oleh Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Sekarang, dari keutamaan, keagungan, keindahan yang Rasulullah sampaikan tentang Uwais Al-Qarni ini, simpan baik-baik. Lalu kita ingin lebih mengenal siapa Uwais Al-Qarni ini. Sehingga Rasulullah menyebutkan satu persatu. Caranya begini, punten Imam Mahdi saja. Imam Mahdi yang nanti akan menjadi imamnya Nabi Isa alaihissalam, punten, tidak disebutkan dengan dia begini, dia begini, dia begini, tidak. Iya. Kalimat-kalimat yang ada yang akan datang tidak disebutkan begini dengan detailnya, tapi Uwais Al-Qarni sangat detail sekali. Ini begini, ini begini. Ya wajar, orang terkenal di langit. Iya, sangat terkenal di ahli sama. Saya lanjutkan lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan, siapa Uwais Al-Qarni? Innahu yatim, fakir. Jadi saat beliau lahir bapaknya sudah tidak ada. Iya, saat beliau lahir bapaknya itu sudah tidak ada. Bapaknya sudah wafat, dan bapaknya pas dilahirkan Uwais Al-Qarni, bapaknya sudah tidak ada. Dan Uwais Al-Qarni ini, punten, untuk lebih ketahuan lagi, Uwais ibnu Amir Al-Qarni Al-Muradi. Kalau saya sampaikan agar lebih jelas, Uwais, ya ibnu Amir, bapaknya Amir. Al-Qarni itu adalah daerahnya. Muradi itu kabilahnya. Kalau saya katakan gini, punten, agar lebih dipahami lagi. Jawa Barat lebar. Iya. Kalau Depok itu termasuk Jawa Barat. Lalu saya tinggal di daerah, punten bahasanya agar lebih tahu, Meruyung. Iya. Meruyung itu bagian Depok. Ketika saya sebutkan, misalnya Abimaki. Iya, Abimaki. Meruyung, Depok, Jawa Barat. Seperti itu. Iya. Mungkin kalau orang dikatakan tinggal di mana? Jawabannya, saya tinggal di Jawa Barat. Oh, tahu Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Jawa Barat Depok. Oh, masih kenal Depok, gitu kan. Meruyung, begitu disebut Meruyung, banyak orang yang mungkin kurang tahu Meruyung yang mana ya, kayak gitu. Saya sekarang lokasi saya sekarang punten, saya sekarang posisi sedang tidak di Depok. Saya posisi sekarang di pesantren Qasul Muhajirin. Pesantren kami yang ada di Tasikmalaya. Iya. Ketika dikatakan Abi Maki sekarang sedang di mana? Jawa Barat. Semua teman-teman akan, oh Jawa Barat tahu. Begitu ditanya lagi, Jawa Barat lagi di mana? Di Tasikmalaya. Oh, masih orang mengenal Tasikmalaya. Tasikmalaya di mana? Singaparna. Baru orang agak sedikit-sedikit banyak yang tidak kenal. Begitu ditanya, Singaparnya di mana? Badak Paeh. Insya Allah di antara teman-teman nggak tahu namanya Badak Paeh itu di mana. Lokasi saya sekarang di Badak Paeh. Lokasinya, iya. Maka dengan mengatakan Uwais Al-Qarni itu kampungnya Qarn. Lalu apa? Kabilahnya Murad. Iya. Maka disebutlah Uwais Al-Qarni, Uwais dari Qarn. Iya. Dari satu kampung Al-Qarn. Iya. Maka sampai hari ini terkenal Qarn. Lalu selanjutnya Murad itu adalah kabilahnya, cakup besar. Saya lanjutkan dulu. Maka punten, Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Uwais Al-Qarni itu usianya 10 tahun. Tapi di Qarn, iya, di daerah Yaman. Karena itu daerah Yaman. Jadi saat Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Uwais Al-Qarni itu di usia 10 tahun. Jadi saat Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni usia 20 tahun. Diperkirakan itu. Untuk lebih mengenal. Bayangkan saja, berarti saat Rasulullah menyampaikan keindahan dan kegagahan dan kesolehan dan keibadah yang bagus Uwais Al-Qarni itu di antara usia belasan tahun. Bagaimana usia belasan tahun sudah taat pada Allah dan sangat merindukan Rasulullah. Itulah Uwais Al-Qarni. Agar kita tahu dulu untuk mengenalnya. Ya, saat dilahirkan, ayahnya sudah wafat. Berarti dia dalam keadaan yatim. Dan bukan hanya sekadar keadaan yatim, fakir. Tapi untuk masalah kefakiran, yang merasakan fakir dan tidak fakir, itu kan hati. Kenapa dikatakan fakir? Karena Uwais Al-Qarni dengan lingkungan, dengan keadaan, istilahnya apa? Ya,
rumah seadanya bersama dengan ibunya karena beliau punya ibu yang mana ibunya ini punten sudah buta, tidak bisa melihat. Dan Uwais Al-Qarni menjaganya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, Uwais Al-Qarni menjaga ibunya. Fakir dalam artian kata, kita memandang terkadang orang itu fakir karena rumah cuma begitu, makan cuma begitu, tapi orang yang kita katakan fakir itu belum tentu dia merasa fakir. Kenapa? Karena hatinya merasa apa? Merasa gagah dan tenang dan gembira. Jadi kefakiran dan kekayaan itu bukan dilihat oleh orang lain, tapi dirasakan oleh diri sendiri. Ada orang, waduh, rumahnya megah, mobilnya gonta-ganti, handphone juga Masya Allah, semuanya ada. Tapi merasa kurang saja dalam hatinya. Kita bisa mengatakan, oh orang itu kaya. Menurut mata kita orang itu kaya, tapi sebenarnya dia miskin. Karena hatinya yang membuat kaya atau miskin itu bukan apa yang kita lihat mata. Tapi apa? Yang dirasakannya itu adalah, punten, hati. Hati dia seperti apa. Maka wajar kalau mengatakan, oh Uwais Al-Qarni fakir ya, miskin ya. Buat kita riwayat mengatakan karena apa? Yang dilihatnya adalah tentang duniawinya. Tapi apakah Uwais Al-Qarni merasa itu? Tidak. Karena Rasulullah sudah mengatakan kalimatnya dengan jelas ketika mengatakan tentang Uwais Al-Qarni. Beliau mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Mutakhaffifu minad dunya. Dia ini sangat ringan sekali urusan dunia. Maksudnya apa? Nggak merasa terbebani dengan urusan dunia. Punya nggak ada masalah. Makan nggak ada masalah. Ada baju bagus nggak ada baju, nggak ada masalah. Nggak punya uang nggak ada masalah. Itu Uwais Al-Qarni. Mukhaffifun artinya apa? Khafif itu ringan. Lanjutnya apa? Syadidu birruli ummi. Dan dia sangat mencintai ibunya dan hormat kepada ibunya. Itu disampaikan Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Yang paling topnya ketika Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni, sifat yang sangat mengagumkannya itu nggak ngaruh sekali dengan urusan dunia. Lalu apalagi? Yang keduanya, dia sangat hormat kepada ibunya. Karena ibunya memang dalam keadaan faqdul basar, sudah tidak bisa melihat. Kenapa? Memang dalam keadaan buta. Maka Uwais Al-Qarni menjaga ibunya. Sehingga pas Uwais Al-Qarni mendengar Rasulullah sudah di kota Madinah, iya, dan Uwais Al-Qarni tahu Rasulullah di kota Madinah. Dan Uwais Al-Qarni punten mulai tahun pertama Hijriah, 2 tahun Hijriah, 3 tahun Hijriah, 4 tahun Hijriah, tahu saat perang Badar sampai kabarnya ke Yaman, perang Uhud sampai kabarnya ke Yaman, perang Khandaq sampai kabarnya ke Yaman, ketika Sulh Hudaybiyah sampai kabarnya ke Yaman. Dan punten, Uwais Al-Qarni sangat-sangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Uwais Al-Qarni bukan hanya sekedar merindukan, tapi apa? Masya Allah selalu bersolawat kepada Rasulullah, ingin jumpa. Tapi ada ibunya. Maka pikirannya itu dan mengatakan, ya Rab, bagaimana aku ini? Apakah saya harus kepada Rasulullah untuk jumpa dengannya? Ataupun saya harus jaga ibu? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini? Meninggalkan ibunya berangkat untuk jumpa dengan Rasulullah sehingga mendapatkan gelar sahabat, ataupun tetap menjaga ibunya? Apa yang harus dilakukan sebaiknya? Apa kira-kira? Apakah berangkat jumpa dengan Rasulullah, ibu siapa yang jaga? Apa saya jaga ibu saja? Yang mana jawabannya kira-kira? Sebentar, izin minum dulu untuk tahu jawabannya. Bismillah. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Iya. Maka Uwais Al-Qarni memilih untuk lebih menjaga ibunya. Dan beliau tidak berangkat untuk ke kota Madinah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi beliau lebih memilih untuk menjaga ibunya. Itulah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dan punten, kenapa? Karena berbakti kepada ibu. Sangat mencintai ibunya. Dan itu Rasulullah katakan dalam hadis Rasulullah SAW, wa man taraka lillahi awadallahu, punten, dengan khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya sesuatu dan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Cinta pada Allah tapi harus menjaga ibunya. Maka tidak untuk berjumpa dengan Rasul tapi menjaga ibunya. Kenapa? Karena berpikir adalah ibu nggak ada yang jaga segala macamnya, maka punten Allah gantikan dengan apa? Dengan derajat yang tinggi Uwais Al-Qarni ini. Ada Hasan Al-Basri ketika ada seorang yang berhaji datang kepada beliau mengatakan kalimatnya, iya, dengan kata-katanya, ya Hasan, pokoknya kepada ulama Hasan Al-Basri mengatakan,
Ya Syekh, taraktu ummi wa hiya la ahadun yusahibuha. Saya meninggalkan ibuku di rumah, iya, tidak ada yang menemaninya karena aku berhaji. Karena aku berhaji. Saya bertanya, mana yang lebih mulia? Saya berhaji meninggalkan ibu saya, apa saya menjaga ibu saya? Tapi dia sudah berhaji. Nanyanya di kota Mekah. Apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri? Demi Allah, iya, Allah lebih menyukai kamu duduk bersama ibumu menemaninya dan duduk bersamanya, menjaganya, ketimbang engkau pergi meninggalkan ibumu demi melaksanakan ibadah haji. Jaga ibumu. Itu kata Hasan Al-Basri. Subhanallah. Ibu itu luar biasa. Allahu Akbar. Iya, ini sangat luar biasa. Selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dikatakan untuk masalah ibu nanti kita akan bahas setelah Uwais Al-Qarni ini selesai. Ya, namun yang jelas Uwais Al-Qarni menjaga ibunya sehingga tidak berangkat ke Madinah, sehingga gelar sahabat itu tidak didapatkan oleh Uwais Al-Qarni karena tidak berjumpa dengan siapa? Tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan tergolong Uwais Al-Qarni ini adalah minat tabi'in, dari tabi'in. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni tidak jumpa dengan sahabat. Tidak jumpa dengan Rasulullah, beliau hanya jumpa dengan sahabat. Subhanallah. Saya lanjutkan. Ya. Setelah Rasulullah wafat ini. Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Setelah Rasulullah wafat berarti Uwais Al-Qarni sekarang usianya 20 tahun. 20 tahun ini. Setelah Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni 20 tahun. Ya. Tapi Rasulullah sudah wafat. Maka khilafah ataupun khalifah setelah Rasulullah diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat-sahabat ahli jannah semuanya, amin ya rabbal alamin. Iya. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah. Dan setiap haji, iya, Umar ibnul Khattab berangkat dan haji bersama Ali bin Abi Thalib dan sambil mencari punten Uwais Al-Qarni. Dari setiap hajinya, Masya Allah, mencari Uwais Al-Qarni, subhanallah, dan tidak dijumpainya. Sekalinya datang kafilah Yaman mengatakan, ayyuhal yamaniyun, hai orang-orang Yaman, dengan mengatakan, afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang tahu tentang Uwais? Orang-orang Yaman mengatakan, Uwais, saya nggak tahu Uwais. Berlinang air mata Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sadaqa Rasulullah, benar kata Rasulullah, memang Uwais di bumi nggak terkenal. Sampai orang Yaman nggak ada yang mengenal Uwais. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab jadi pengganti Abu Bakar, jadi Amirul Mukminin. Maka lebih giat lagi, lebih kokoh lagi mencari sosok Uwais Al-Qarni. Punten. Sampai Umar bin Khattab, satu kisah yang sangat luar biasa, kekeh ingin mencari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Perlu doanya. Minta didoakan sama Uwais Al-Qarni agar Allah ridha kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah bilang Uwais Al-Qarni itu doanya mustajab. Bayangkan saja. Rasulullah memerintahkan kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Begitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, pas sedang di Arafah, kata Umar bin Khattab mengatakan, apa kata Umar bin Khattab? Iya, ayuhan nas, qumu jami'an ayuhan nas. Kata Umar bin Khattab, hai seluruhnya jamaah haji yang ada apa? Berdiri semuanya, berdiri. Semua pada berdiri. Ada apa nih Amirul Mukminin nyuruh berdiri? Maka semuanya berdiri. Semua berdiri. Di Arafah bisa dibayangkan yang haji semua berdiri, instruksi dari Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kalimatnya, ijlisu jami'an illa yamaniyin. Duduk semuanya, kecuali orang-orang Yaman berdiri. Iya, orang Yaman semua berdiri. Subhanallah. Setelah orang Yaman berdiri semuanya, lalu Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, Yamaniyun, hai orang-orang Yaman, ijlisu jami'an, duduk sekarang semuanya, illal Murad, kecuali dari kabilah Murad. Dari kabilah Murad, jangan apa? Dari kabilah Murad, jangan duduk. Berdiri tetap dari kabilah Murad. Bisa paham itu ya? Pertama suruh berdiri, duduk semuanya kecuali Yaman. Yaman duduk kecuali Murad. Sekarang dari kabilah Murad duduk semuanya illa kecuali dari Qarn.
Semua duduk kecuali dari Qarn. Ternyata ada satu orang dari Qarn. Masya Allah. Satu orang dari Qarn berdiri. Lalu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib kaget karena satu orang berdiri. Tapi beda dengan yang disampaikan Rasulullah. Mughbaratul wajah, wajahnya penuh dengan debu. Ya, lalu pakaiannya itu adalah dengan pakaian apa tadi? Bali itu apa? Pakaian yang apa? Bukan pakaian jelek, tapi pakaian apa tuh namanya ya? Pakaian yang lama, tidak apa namanya? Lama yang kena pakaian lama gitu, apa namanya disebutnya ya? Bukan lusuh, tapi apa? Mi apa pakaian itu, Mi? Lusuh, ya pakaiannya tuh lusuh. Ada Umi Maki di sini. Anak-anak juga ada didengar lagi ikut di sini, nggak sendiri. Beberapa yang hadir depan saya juga ada, iya, mendengarkan ini. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi pakaiannya tuh pakaian apa? Pakaian lusuh, ya pakaian yang lama gitu ya. Tapi dilihat rambutnya ini rapi, kulitnya pun apa? Bersih, baju rapi. Ini kayaknya beda yang disampaikan sama Rasulullah nih. Bukan Uwais Al-Qarni nih. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Aqarniyun ant?" Kamu dari Qarn? Iya. Apakah kamu tahu Uwais Al-Qarni? Laki-laki itu mengatakan, "Oh, Uwais Al-Qarni, dzalika ibnu akhi, itu anak saudaraku. Tapi dia itu yatim." Iya. Dan dia itu nggak akan pernah bisa meninggalkan Qarn karena punya ibu yang sakit dan dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Benar apa yang disampaikan Rasulullah. Dia itu sangat mencintai ibunya dan sangat hormat ibunya dan sangat birrul kepada kepada ibunya karena bapaknya sudah meninggal. Iya, maka benar apa yang disampaikan Rasulullah. Lalu kata siapa? Kata boleh dibilang pamannya Uwais Al-Qarni yang hadir di Arafah itu, dia bertanya dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, untuk apa Anda nanya Uwais Al-Qarni? Kalau saya saja bukan pamannya, saya nggak bakal kenal Uwais Al-Qarni. Karena hidupnya hanya bersama dengan ibunya. Lalu apa? Dia menggembala kambing yang ada. Dia hidupnya itu hanya ibadah. Ibadah mencari nafkah untuk ibunya, lalu ibadah jual ke pasar apa yang ada, balik lagi bersama ibunya, selalu nempel dengan ibunya karena sangat mencintai ibunya dan hormat kepada ibunya. Ibadah, cari nafkah, ke pasar jual apa, lalu masuk lagi, sehingga orang gak bakal mengenal Yaman itu. Saya saja kalau bukan pamannya, mana mungkin saya kenal dia. Kenapa? Itulah Uwais Al-Qarni. Berlinang lagi air mata Umar bin Khattab dalam mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Umar bin Khattab hanya mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Benar yang dibilang Rasul, benar yang dibilang Rasul. Emang begitu? Iya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, apakah dia akan berhaji? Umar bin Khattab bertanya, apakah dia akan berhaji? Apa jawaban laki-laki ini? Kalaulah ibunya masih ada, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Yaman. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Shadaqa Rasulullah. Jawabannya hanya benar apa yang dibilang Rasul. Benar apa yang dibilang Rasul. Subhanallah. Iya. Selanjutnya apa lagi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah kejadian bagaimana Umar bin Khattab menemukan pamannya Uwais Al-Qarni di waktu itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masya Allah. Iya. Akhirnya tahun kesekian setiap haji Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bertanya apakah ada Uwais. Tahun kesekiannya lagi apakah ada Uwais. Dan selalu meminta pada Allah, "Ya Allah, saya sangat ingin sekali berjumpa dengan Uwais. Saya ingin sekali didoakan oleh Uwais Al-Qarni." Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Simpan baik-baik. 1 tahun sebelum Umar bin Khattab wafat. 1 tahun sebelum Umar bin Khattab wafat. Di haji itu, pada waktu haji itu, 3 bulan atau 4 bulan sebelum waktunya tiba haji, ibunya Uwais Al-Qarni wafat. Maka Uwais Al-Qarni ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah haji ya perlu apa? Perlu dana, perlu uang untuk berangkatnya. Nah, simak baik-baik ya. Saya sampaikan begini, agar teman-teman bisa memahaminya, sahabat-sahabat ahli surga semuanya bisa memahaminya begini. Kalau sekarang kita ini mau berangkat ke satu tempat, bahkan satu negara pun, gak usah bawa bekal banyak-banyak.
nggak usah bawa beras, nggak usah bawa untuk masak, nggak usah. Cukup bawa duit saja berupa ATM saja, ya, ataupun bitaqah atau ATM saja, itu bisa lancar. Makan pakai itu bisa gampang. Jadi kalau sekarang mau kemana-mana cukup bawa uang, selesai. Bawa uang, selesai. Uang pun kadang-kadang tidak berupa uangnya. Kadang-kadang sekarang sudah gampang di handphone. Kadang-kadang kita cuma bawa ATM saja, sudah selesai. Nggak ribet-ribet mau berangkat kemana. Saya mau ke Surabaya, Masya Allah misalnya, berangkat ke Surabaya, nggak usah berapa hari Surabaya, saya 5 hari, nggak usah bawa beras. Dalam perjalanan nggak usah bawa bekal apa-apa. Kenapa? Cukup bawa uang, selesai semuanya, tuntas. Kalau dulu, punten, perjalanan, apa yang dibawa? Punya uang, beli di mana? Warung di mana? Mau pakai apa? Maka dalam perjalanan itu, punten, mereka membawa perbekalan, termasuk yang mereka bawa itu lauk untuk makan, daging yang mereka bawa untuk makan. Tapi dagingnya bukan di zaman kita direndang baru dibawa gitu, bisa dimakan selewat jalan, nggak kena rendang kali di sana atau bagaimana ya. Namun yang jelas, punten, mereka bawa kambingnya hidup-hidup. Mereka bawa kambingnya hidup-hidup, ya. Setelah itu nyampe di satu tempat istirahat, sembelih, masak, makan sama-sama satu grup itu, jalan lagi, ya. Lalu setelah itu nanti dipotong lagi, dimakan lagi, seperti itu. Itulah yang ada. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, iya. Simpan baik-baik. Maka Uwais Al-Qarni saat itu datang kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang-orang kaya, dengan mengatakan, saya adalah dari kampung Qarn, dan saya ingin berhaji, dan saya siap berkhidmat untuk menjaga ternak-ternak kalian menuju kota Mekah. Memang ahli beternak, ahli untuk mengembala. Lalu mengatakan, sudah, kamu haji bersama grup kami dan tolong jaga ternak-ternak ini. Jadi Uwais Al-Qarni, kalau jamaah yang sedang naik untanya untuk berangkat ke kota Mekah, ya, kafilah datang menuju kota Mekah, Uwais Al-Qarni pasti berada di belakang dengan menggiring apa? Kambing gembalaan yang untuk disembelih. Itulah Uwais Al-Qarni. Berangkat ibadah hajinya dengan cara, punten bahasanya, sambil kerja ke orang, itulah kira-kira. Berangkat hajinya sambil kerja ke orang. Yang penting bisa berangkat, tapi menggiring kambing untuk berada di belakangnya, terus jalan, terus jalan, terus jalan. Haji itu rizki yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Lihat, pada hari itu atau tahun itu adalah satu tahun sebelum Umar ibn Khattab wafat. Allah berikan rizki kepada Umar bin Khattab untuk jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Pada waktu itu datanglah kafilah dari Yaman. Umar bin Khattab sudah berdiri. Lalu Umar bin Khattab di Makkah ini, ataupun Rasul punten, saat itu Umar bin Khattab menunggu di kota Madinah. Iya, karena akan kota Madinah lalu berangkat ke kota Makkah. Lalu saat itu Umar bin Khattab bertanya, mengatakan, Antum Yamaniyun, kalian benar-benar datang dari Yaman semuanya ini? Dikatakan, iya, kami dari Yaman. Lihat-lihat, dikatakan, kata Umar bin Khattab mengatakan, Afikum Uwais? Afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada namanya Uwais? Afikum Uwais? Apakah di antara kalian namanya Uwais? Lalu mereka menjawab, mengatakan kata-kata yang diucapkan. Uwais? Kami nggak mengenal nama Uwais itu. Dari mana itu Uwais? Ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab mengatakan, Uwais itu dari kampung Qarn, kabilah Murad. Apa? Kata orang-orang Yaman mengucapkannya. Ya Amirul Mukminin, saya nggak tahu yang namanya Uwais, tapi yang saya tahu ada satu orang dari kampung Qarn. Dia itu penggembala yang ada di belakang menjaga kambing-kambing kami. Itu di belakang. Namanya saya nggak tahu. Tapi dia dari kampung Qarn. Bayangkan. Benar yang diucapkan Rasulullah. Sampai namanya aja nggak kenal. Orang-orang nggak kenal. Mereka lebih tahu ke kampungnya. Qarn. Namanya tidak tahu. Saking Rasulullah mengatakan majhulun fil ardi. Artinya apa? Orang tidak mengenalnya di bumi ini. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Banyak orang tidak mengenal terhadap yang namanya Uwais ini. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ada satu orang dari kampung Qarn dan dia ini sedang membawa gembalaan kami. Lalu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Dia berteriak kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ya Ali, innahu huwa, innahu huwa, innahu huwa. Ali, kayaknya ini nih, kayaknya ini Ali, kayaknya ini. Maka gembira Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera untuk berjalan menuju ke tempat ujung daripada kafilah itu. Ternyata ditemukan
seorang laki-laki. Subhanallah, wajahnya itu penuh dengan debu-debu yang ada di padang pasir. Debunya bukan debu kotor yang segala macam, tapi nempel-nempel debu-debu kecil. Iya. Selanjutnya apa lagi? Pakaiannya adalah pakaian yang boleh dibilang sudah lapuk atau bagaimana ya? Maksudnya apa? Lusuh, bukan kotor, bukan. Tapi memang pakaian yang sudah lama, sering dicuci, sering dibersihkan, jadi begitu pakaian itu. Iya. Selanjutnya, bukan hanya sekedar itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dia sedang menggiring kambing. Menggiring kambing. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib begitu melihat wajahnya, langsung mengatakan, huwa ya Amirul Mukminin, kata Ali. Dia orangnya ya Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, innahu huwa ya Ali. Sepertinya, saya yakin sesungguhnya dia yang dicari. Mendekatlah. Ketika sedang membawa kambing itu, didekati oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Begitu sampai, apa yang disampaikan, Allahu Akbar, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab dengan mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, A'anta Uwaisul Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni? Iya, aku Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Lalu mengatakan, boleh aku bertanya lebih daripada namamu? Silakan. Apakah ibumu masih ada? Jawabannya, baru wafat beberapa bulan yang lalu. Sadaqah Rasulullah dalam hatinya. Kalau masih hidup ibunya, Uwais tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Lalu mengatakan, wahai Uwais, boleh saya lihat di bawah pundakmu? Apakah ada bekas bekas penyakit ataupun mungkin penyakit kulit yang sudah sembuh tapi bekasnya ada? Kata Uwais, boleh. Dari mana kamu tahu masalah ini? Saya ingin lihat dulu. Dilihat dulu. Setelah itu masih ada bekasnya. Lalu saat itu Uwais Al-Qarni bertanya dengan mengatakan, maaf, saya ingin tanya sekarang, siapa Anda berdua? Subhanallah. Siapa Anda berdua? Sehingga bertanya, tahu nama saya Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni pun bingung. Karena di Yaman saja jarang ada orang yang menyebut nama Uwais. Iya. Karena saking tidak terkenalnya, tiba-tiba ini orang dari Madinah menyebut dirinya Uwais Al-Qarni. Dia katakan, dari mana? Anda siapa? Maka penasaran. Dari mana Anda tahu saya ini Uwais Al-Qarni? Dari mana Anda tahu bertanya tentang ibu saya yang memang baru wafat beberapa bulan? Dan dari mana Anda tahu kalau saya ada bekas di sini, di katif atau di bawah pundak kiriku? Anda siapa? Jawaban yang indah mengatakan, saya adalah Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Kaget Uwais. Ini adalah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Dan ini di sampingku adalah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, mantu daripada Rasulullah SAW. Kata Uwais mengatakan, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Abu Hasan wal Husain. Ini adalah bapaknya Hasan dan Husain. Masya Allah, betapa gembiranya. Lalu mengatakan, Anda sangat sering sekali berjumpa dengan Rasulullah. Langsung begitu. Saya ingin mendengar cerita-cerita Rasulullah, seperti apa Rasulullah itu dan bagaimana Rasulullah itu. Demi Allah, saya sangat merindukan Rasulullah SAW. Dan dari mana Anda tahu tentang saya ini? Bayangkan sambil berlinang air mata Uwais Al-Qarni. Lalu kata Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, saya tahu tentangmu dari kekasihmu Rasulullah SAW. Uwais bertanya, dari Rasulullah? Bagaimana ceritanya? Diceritakan hadis yang panjang tadi saya sampaikan. Rasulullah menyebutkan, ada hamba Allah yang sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintainya, sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah pun sangat mencintainya. Dia sangat tidak terkenal di bumi, tapi di langit sangat terkenal, dan dia adalah Uwais Al-Qarni. Begitu disebutkan dia Uwais Al-Qarni, langsung Uwais Al-Qarni mengatakan, samani ismi. Apakah Rasulullah menyebut namaku? Apakah Rasulullah menyebut namaku? Iya, Rasulullah menyebut namamu, Uwais. Dikatakan, Rasulullah menyebut namaku. Iya, Rasulullah menyebut namamu, Uwais. Sampai Uwais bertanya lagi, Rasulullah menyebut namaku. Iya, Rasulullah menyebut namamu. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sangat merindukanmu, saya sangat mencintaimu, ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ini telah menyebut nama Uwais sebelum berjumpa.
dan Uwais telah disebut namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Uwais merasa gembira namanya disebut oleh Rasul sallallahu Samani Rasulullah, Rasulullah menyebut namaku. Iya, Rasulullah menyebut namamu. Allahu akbar. Lalu saat itu dengan mengatakan kata-katanya, ya Uwais, lihat ucapannya, ya Uwais, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya Uwais, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa kepadamu, juga agar doamu disampaikan untukku, agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ali. Maka Uwais langsung mengangkat doa tangan, ya Allah, ampuni dari semua kekeliruan, kekhilafan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Amin. Itu yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Lalu lihat. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, Uwais, iya, Anda sekarang jadi saudaraku. Tinggallah di kota Madinah bersamaku. Masya Allah. Bayangkan, Umar bin Khattab mengatakan, anta akhi fid dunya wa fil akhirah, uskun ma'i, engkau saudaraku di dunia dan di akhirat. Tinggallah bersamaku di kota Madinah. Mau berhaji, tunggu bareng bersamaku, nanti bareng bersamaku untuk berhaji. Subhanallah. Apa kata Uwais Al-Qarni? Tidak, ya Amirul Mukminin, terima kasih. Kita memang bersaudara, seiman seislam. Tapi kalau untuk tinggal di kota Madinah, saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya akan melaksanakan ibadah haji. Lalu mengatakan, ya sudah, hajinya bareng bersamaku. Tidak, karena apa? Karena aku sudah terbiasa dalam keadaanku seperti ini, menikmati zikirku, menikmati ibadahku dalam kesendirian, dan tidak bisa diganggu dengan keindahanku beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, iya, nanti ketemu di Madinah. Iya, nanti untuk di Madinah kita jumpa di sana. Mengatakan, tidak ya Amirul Mukminin, saya pun nanti akan beribadah menikmati haji, karena engkau jika bersamamu pasti engkau adalah Amirul Mukminin dan banyak orang yang bertamu kepadamu. Maka punten, saya pun nanti tidak mungkin untuk bisa berkonsentrasi, maka izinkan saya tetap beribadah dalam keadaan sendiri. Nah, nanti setelah dari Mekah, kamu mau kemana? Mau ke Yaman? Nggak mungkin ke Yaman, Amirul Mukminin. Kenapa? Karena orang-orang Yaman sudah tahu, karena engkau yang telah membuat aku masyhur sekarang ini. Karena saat Umar bin Khattab punten berbicara dengan Uwais Al-Qarni, diajak bicara, orang-orang Yaman pada ngumpul melihat bagaimana Umar bin Khattab bersama siapa? Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab aja minta doa kepada Uwais Al-Qarni, apalagi orang-orang Yaman pasti akan datang berbondong-bondong berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Maka apakah setelah haji engkau akan balik ke Yaman? Tidak. Kenapa? Karena engkau yang telah membuat aku terkenal dan saya tidak mau untuk itu, dan saya akan balik. Subhanallah. Dan saya akan kembali. Saya tidak ke Yaman. Terus mau ke mana engkau? Saya tidak mau ke Yaman, tapi saya akan ke Kufah. Iya. Tapi saya akan pergi ke Kufah. Saya ke Kufah. Lalu mengatakan, ya sudah, kalau engkau mau ke Kufah, kalau engkau mau ke Kufah. Apakah? Nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau misalnya engkau mau ke Kufah, ya, kalau misalnya mau ke Kufah, biar aku nanti kirim ke wali Kufah, ke gubernur Kufah, agar dia menyambutmu. Dia bilang, nggak usah, saya ingin sendiri saja. Kalau gitu, ini ada bekal dalam perjalanan, untuk perjalanan ke Kufah. Dia bilang, enggak, saya masih ada 4 dirham. 4 dirhamnya masih cukup buat saya. Subhanallah. Kalau gitu, pakaian saya akan kirim. Pakaian masih ada. Saya masih ada 1 lagi di kantong. Saya punya 2, alhamdulillah. 1 yang dipakai, 1 yang ada di sini. Subhanallah. Sendal, saya masih bagus. Nggak bisa saya gantikan. Uang untuk bekal, saya 4 dirham punya. Dan ini juga repot, belum saya infakkan yang 4 dirham ini. Allahu Akbar. Pemberian daripada Amirul Mukminin, diajak tinggal di Madinah bersamanya, enggak, terima kasih. Haji bareng, enggak, terima kasih. Punten, nih untuk bekal, enggak usah, saya masih ada 4 dirham. Pakaiannya ini, enggak, masih ada di sini. Perbekalan, saya masih ada pakaian 1 lagi. Sendal, enggak usah. Rasulullah mengatakan, Uwais Al-Qarni yang menganggap sangat enteng urusan dunia, nggak terpengaruh dalam kehidupannya dengan urusan dunia, tuh enteng semuanya Uwais Al-Qarni. Maka itulah yang terjadi kepada Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni setelah haji berangkatlah ke Kufah. Punten, sahabat-sahabat yang berbahagia, itulah sosok Uwais Al-Qarni. Setelah tinggal di Kufah Uwais Al-Qarni, karena sudah haji pasti mau ke Kufah.
Setiap ada kafilah datang dari Kufah, Umar bin Khattab bertanya, apakah Anda kenal Uwais Al-Qarni? Orang Kufah pun gak ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni. Di mana dia tinggal, orang tidak akan pernah menganggapnya. Di mana orang tinggal, di mana Uwais Al-Qarni ini tinggal, orang tidak akan pernah memandangnya. Dimanapun Uwais Al-Qarni tinggal, orang tidak akan pernah ada, pun secara duniawi ya, tidak akan pernah ada orang yang memperhatikannya, memuliakannya. Kenapa? Uwais, apalah artinya Uwais secara duniawi? Makanya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, majhulun fil ardi, yang sangat tidak terkenal di dunia, tapi ahli sama, untuk yang tinggal di langit, semuanya menjadi favorit kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah, inilah tentang keindahan Uwais Al-Qarni ini, luar biasa. Ya, jadi tinggallah Uwais Al-Qarni di Kufah, sampai wafatnya pun di Kufah. Beberapa riwayat di dalam peperangan Siffin, dan saya tidak bisa menyampaikan tentang perang Siffin ini karena waktu kita yang sangat sempit. Namun Uwais Al-Qarni wafatnya di Kufah, dan Uwais Al-Qarni, Allahu Akbar, memberikan satu pepatah kepada kita, punten, yang terpenting seakan-akan mengatakan nikmati ibadah dengan luar biasa. Lalu apa lagi? Karena apa? Rizki yang Allah berikan yang terindah kepada kita adalah saat Allah memberikan rizki kepada kita, bisa melaksanakan, menikmati ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rizki terbesar. Anda punya apa, Anda punya ini, Anda punya segala macam, tapi kalau Anda tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, miskin sebenarnya. Orang yang kaya adalah orang yang merasakan nikmatnya ibadah. Itulah orang kaya. Subhanallah. Dan Uwais Al-Qarni merasakan nikmatnya ibadah, sehingga tidak mau terganggu dengan apa-apa. Dan punten, dunia seakan-akan sangat tidak berpengaruh kepada Uwais Al-Qarni. Dikasih itu, wah bayangkan, dia jadikan adiknya Umar bin Khattab, tidak bisa. Bareng haji bersama Umar bin Khattab, nggak bisa. Masya Allah. Dikasih bekal, masih cukup 4 dirham. Ganti bajunya, saya masih ada 1, dan 1 lagi masih ada. Subhanallah. Kenapa? Udah cukup, ini juga nggak ada masalah buat saya. Itulah khafifun anid dunya. Dia tuh sangat ringan sekali memikirkan dunia. Selanjutnya, punten, yang membuat terkenalnya juga di langit adalah punten, hormat dan mencintai ibunya. Itulah sosok Uwais Al-Qarni. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin secara singkat inilah Uwais Al-Qarni. Kita masih ada kesempatan kira-kira 13 menit untuk pertanyaan atau tanya jawab ini. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, tafadhol. Silahkan. Allah barik fiik.